Pemirsa, setelah menggeledah rumah ex-Menak RI Yakut Khalil Qomas, KPK hingga kini masih belum juga mengumumkan siapa tersangka dalam kasus ini. Meskipun kasus sudah naik ke tahap penyidikan. Terbaru, KPK menyebut akan kembali memanggil Yakut untuk mendalami perkara dugaan korupsi kuota haji. Lalu sebetulnya apa yang ditunggu KPK untuk mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan rasuah ini? Kami akan membahasnya bersama dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Selamat sore Bang Saud. Selamat sore Mbak Jilvia. Baik, Bang Saud, kalau kita lihat dari rangkaiannya mulai dari sudah dipanggil mantan Menak Yakut Qomas, kemudian sudah dicegah berpergian ke luar negeri, dan yang terbaru adalah rumahnya pun sudah digeledah. Apakah menurut Anda kemungkinan besar ketika ex-Menak Yakut ini dipanggil kembali ke KPK, disitulah baru akan ada pengumuman tersangkanya? Ya, harapan kita gitu, karena ini kasus sangat menarik perhatian. Oke, penyidik akan menentukan strategi mereka karena mereka sangat independen di situ. Tapi kalau kita lihat bahwa case ini merupakan peristiwa yang menurut saya menarik perhatian banyak orang dan kemudian ini prioritas, yes, tentu sangat prioritas dan tuntutan transparansinya akan kelanjutan kasusnya harus diperlukan dengan cepat. Ya, sebaiknya ketika pemanggilan kalau memang buktinya sudah cukup untuk kemudian walaupun ada proses penahanan itu menghitung hari ya, artinya gini, kalau langsungkan penahanan itu akan ada kaitan dengan kesiapan penyelidik dan lain-lain untuk meningkatkan kasus ini. Tetapi saran kita, kita hanya bisa saran karena ya bagaimanapun of course penyidik yang lebih paham di konstruksi kasusnya. Tapi kalau kita melihat ini kasus sudah sangat transparan dan kemudian sudah ada kerugiannya, kemudian sudah ada penggeledahan, terus kemudian sudah ada juga hal-hal lain yang tentunya informasi dari bagaimana yang korban dalam hal ini para jemaah haji yang kategorinya khusus, kemudian tetapi memiliki fasilitas yang tidak khusus dan seterusnya. Tentunya kan ini tinggal mempercepat case ini. Jadi saran kita kalau memang kemudian mereka pun tidak langsung menahan, tapi sudah harus segera dipastikan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab di kasus ini. Itu Mbak Sylvia. Bang Saud, sebagai mantan pimpinan KPK, biasanya kalau seseorang itu sudah pernah diperiksa sebelumnya, kemudian dicegah, rumahnya digeledah, dalam pemanggilan kedua atau dalam pemanggilan di tahap penyidikan, apakah sebetulnya penyidik itu sudah masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa, tapi apakah memang sudah dengan keputusan akan mentersangkakan atau tidak, itu biasanya sebelum pemeriksaan atau sesudah pemeriksaan? Ya, tentunya kan KUHP sudah mengisyaratkan itu bahwa sebelum ditersangkakan harus dipanggil dulu, ditanyai, diklarifikasi, dikonfirmasi apa-apa saja yang harus dijelaskan yang bersangkutan. Walaupun kemudian kalaupun ada di situ bantah membantah itu sudah terbiasa. Ya, kita juga tergantung pada pengakuan. Artinya penyidik sudah memahami betul konstruksi kasus ini untuk kemudian mereka segera mengumumkan, karena memang tanpa keputusan pimpinan berlima tentu tidak akan masuk kasus ini ke penyidikan. Jadi sekarang tinggal bagaimana manuver atau kegiatan atau aktivitas atau kebijakan dari penyidik untuk melihat ini menjadi segera ditentukan, kemudian tersangkanya disebut. Kalau mereka mau berinisiatif supaya tidak seperti selama ini disebutkan tapi tidak langsung ditahan, tapi kalau memang langsung ditahan supaya prosesnya lebih cepat. Karena bagaimanapun sekarang kan KPK menjadi banyak sorotan ya untuk kemudian mereka bisa umum melakukan penindakan. Jadi penyidik tentunya akan lebih memahami, tapi rekomendasi kita adalah kasus ini sudah simpel kok, sudah ada hitungan-hitungan kerugian negara, terus kemudian sudah ada pasal yang dipastikan dilanggar. Kemudian kita juga tahu bahwa ini bukan kasus yang baru, jadi mereka sudah juga punya pengalaman di kasus-kasus sebelumnya, di level mana yang harus bertanggung jawab di kasus ini, gitu Mbak. Oke. Bang Saud, kalau Anda perhatikan selama proses pemeriksaan atau penyelidikan kasus ini ya, apakah sebetulnya konstruksi kasusnya itu sudah lengkap, mudah sebetulnya untuk melihat alurnya dari hulu ke hilir dengan jelas dan menemukan praktik korupsinya itu sebetulnya mudah saja dalam kasus ini? Ya, pertama kan memang sudah disebutkan kerugian negaranya ya, walaupun kemarin ada debat juga, ada yang bilang 2 triliun common sense-nya, tapi kalau versinya diumumkan oleh KPK 1 triliun itu kerugiannya sudah jelas. Terus kemudian
Tinggal bagaimana feedbacknya sebenarnya, kalaupun ada feedbacknya nanti seperti apa, mereka yang kemudian lebih memahami. Tapi kalau seperti Mbak Sylvia tadi bilang bahwa ini sudah tidak terlalu rumit kasusnya, karena sudah banyak lebih dari 2 bukti kalau menurut saya. Ya kemudian itu bisa kita pastikan pertanggungjawaban dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang 8 2019 pasal 64 itu yang sangat menentukan dalam kasus ini dalam menterinya. Itu Mbak. Jadi kalaupun memang betul ditemukan bukti korupsinya, berarti ini kasus korupsi yang dimulai dari korupsi kebijakan ya Bang Saud ya, karena harus mengubah dulu persentase kuota itu. Ya, tentunya kan nanti di situ terlihat niat jahatnya. Kalau udah tertulis dan itu undang-undang loh. Undang-undang itu yang disebutnya 8% itu kan kuota khusus itu undang-undang, itu perintah undang-undang. Terus kemudian mengubah dengan alasan yang menjadi 50-50 itu kan ya akan ada perdebatan lah. Keputusan itu bisa dibuat yang sudah sangat tertulis gitu, kecuali kalau tidak tertulis itu kan menjadi sulit kalau kemudian itu disebutnya sebagai sebuah kebijakan atau sebuah diskresi. Katakan saja juga diskresi dan kebijakan, nanti itu juga akan terlihat di mana hal itu menjadi menimbulkan kerugian tidak hanya materinya tapi imaterialnya yang dari awal kan kita sudah menjelaskan bahwa 20.000 kuota tambahan itu kan sebenarnya dalam upaya pemerintah untuk mengecek apa yang disebut sebagai antrian di jalur reguler. Nah, antrian di jalur reguler ini kan sesuatu yang sebenarnya harus diselesaikan, tetapi nyatanya kan malah jadi tidak sesuai dengan tujuan semula, dan tidak sesuai juga dengan undang-undang yang sudah sangat kita harus patuhi, gitu Mbak. Baik, terakhir Bang Saud, mungkin masyarakat harus diingatkan kembali ya, kenapa kami menyoroti kasus dugaan korupsi penambahan kuota haji ini, karena dampaknya itu seperti apa Bang Saud yang Anda lihat? Apakah dampaknya memang sangat langsung menyentuh kepada masyarakat sehingga ini menjadi pelajaran penting bagi praktik penyelenggaraan haji berikutnya? Ya, yang paling kita harus pahami kan ini kan makanya disebutnya reguler, ya artinya kan udah proses yang tiap tahun harus dijalankan. Dan KPK sudah sangat melakukan banyak kajian-kajian di sini di tata kelola. Tata kelola yang tidak hanya terkait langsung dengan tata kelola banyak transportasi dan seterusnya, tetapi kan banyak, apakah itu dikaitkan dengan fasilitas, apakah itu dikaitkan dengan konsumsi, itu kan kaitannya banyak. Kita kemarin ada debat kok KPK juga lari persoalan-persoalan menerima pengaduan dari jemaah khusus, apakah mereka ditempatkan di kasus yang reguler. Ini kan menunjukkan tidak hanya soal bagaimana kuota, ini kan soal bagaimana kita bisa menjalankan tugas-tugas pemerintah, di mana setiap yang melaksanakan kewajibannya, menjalankan ibadahnya, menjadi berangkat mulai dari rumah menuju kota suci, terus kemudian kembali lagi ke Indonesia. Itu kan banyak variabel-variabel yang harus dikaitkan, tidak hanya soal jumlah kotanya saja gitu. Dan ini yang menurut saya bagaimana sebenarnya kita bisa memberi pastian bahwa mereka berangkat dengan aman dan kembali dengan jangan lupa pastian itu cukup panjang. Itu sebabnya dari awal saya mempunyai kajian sekali di dalam ini, mulai dari itu. Sejak KPK berdiri sampai kemudian akhir juga beberapa tahun yang lalu lah, katakan 2023. Sehingga kajian-kajian itu harus dipatuhi dan kita harus menempatkan semua yang berangkat itu sesuai dengan kita sudah melaksanakan kewajibannya gitu. Kemudian kenapa haknya tidak kita berikan? Nah ini yang kita harus pahami, Mbak Sylvia. Oke, baik kalau begitu. Bang Saud, terima kasih atas pandangan Anda di program Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.